Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom, boleh lambaikan tangan teman-teman sukacita. Saya percaya setiap kita yang ada saat ini dalam hadirat Tuhan, rindu berjumpa dengan Tuhan lebih lagi. Amin. Saudara, kita berada di penghujung bulan Agustus, di minggu keempat, dan saya percaya setiap kita terus dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dan kita berdoa untuk minggu depan, ke depannya kita boleh bertatap muka langsung secara onsite, ibadah, bertemu, dan kita percaya terus kita dukung dalam doa. Amin saudara. Kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat kedua tangan kita, sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya segala pujian hanya kami naikkan buat Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima puji, segala puji, segala hormat hanya buat Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, karena Yesus, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, katakan nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi naikkan pujian, katakan Kau sungguh baik. Yang rasakan kebaikan Tuhan, katakan nama-Mu indah Tuhan. Katakan Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan. Angkat kedua tanganmu, katakan ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Sama-sama katakan ku mau memuji, mau memuji-Mu. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, puji Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi naikkan pujian, katakan ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku selalu sembah. Engkau yang layak semua pujian, kemuliaan. Mari kita sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Engkau yang layak segala puji. Lebih lagi sembah. Kurabaya Kurabaya
kedua tangan sekali lagi dengan lembut. Katakan, ku puji. Puji. Urabaya syakarara. Urabaya syakarara. Lebih lagi sujud di hadapan-Mu Tuhan. Urabaya syakarara. Kita siapkan hati kita untuk dengar isi hati Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, nama-Mu, ku puji, ku sanjung, ku sanjung. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Sekali lagi ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disanjung tinggi, sebab Engkau Allah yang layak disanjung tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang memelihara kehidupan umat-Mu. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Biar hidup kami sungguh-sungguh terus menyanjung, memuji, memuliakan Engkau. Dalam keadaan apapun, kami tidak pernah berhenti memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang layak dipuji, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih. Biar lewat pujian, pengagungan, puji-pujian yang kami naikkan, kuasa-Mu melingkupi setiap kami, hadirat-Mu melingkupi setiap kami, kasih karunia-Mu melimpah buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami, supaya setiap kebenaran firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia,
firman-Mu, melakukan apa yang Kau perintahkan buat kami supaya kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur sudah ada di penghujung bulan Agustus. Ya saudara, tanpa terasa sudah 2 bulan kita melakukan ibadah online ini saudara ya. Tapi kita terus bersyukur buat Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita semua, yang memelihara hidup saudara dan saya. Kalau kita hari ini ada, semua oleh karena rencana dan kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saudara dan saya. Saudara, mari kita sama-sama baca. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ya, saya percaya ini bukan ayat yang asing buat kita. Ini ayat yang familiar, ayat yang sering kita baca, bahkan menjadi ayat hafalan buat kita. Tetapi mari hari ini kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi yang diberkati ini, terpanggil dalam rencana Allah. Ada 2 model orang ya saudara yang dipanggil atau terpanggil di dalam rencana Allah. Yang model pertama yaitu untuk memenuhi panggilan Allah masuk dalam hidup yang kekal. Tetapi ada satu panggilan lagi yang memang ketika kita hidupi ya, itu akan masuk dalam kematian yang kekal. Kalau kita renung-renungkan, sepertinya kok Tuhan begitu jahat, Tuhan tidak mengasihi manusia. Kenapa ada manusia yang dipanggil untuk diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, tetapi ada manusia yang terpanggil untuk masuk dalam kematian kekal? Sesungguhnya Tuhan tidak punya rencana itu buat kita saudara. Kalau kita belajar dari awal-awal ciptaan manusia dan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada 2 model manusia yang direncanakan dalam rencana Allah. Yang pertama Musa, saudara. Kalau saudara ingat cerita tentang bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir, Musa itu dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah saudara, Musa dipakai secara luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi satu orang lagi yaitu Firaun. Firaun juga sepertinya menjadi tokoh dalam pembebasan bangsa Israel. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Firaun, tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang melatar belakangi Firaun sehingga Firaun menjadi orang yang terpanggil untuk masuk dalam kebinasaan. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, mulai ayat yang keempat, pasal 4 ya, Keluaran pasal yang keempat, coba kita baca saudara ya. Keluaran pasal yang keempat, nanti kita akan kembali ke ayat itu saudara, tapi kita masuk dulu dalam Keluaran pasal yang keempat. Ayat yang ke-21, Keluaran 4 ayat 21 saudara. Ini ketika Musa pertama-tama dipanggil Tuhan, ada 2 tokoh di situ. Yang pertama Musa, yang kedua Firaun. Musa terpanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi Firaun juga terpanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hanya endingnya beda saudara.
Ya, kalau saya bacakan buat Bapak Ibu semua firman Tuhan dari Keluaran pasal yang keempat. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Sepertinya sejak awal Tuhan sudah tahu dan Tuhan sepertinya mempunyai rencana untuk mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dan Tuhan berfirman. Ya, dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-21 tadi itu, di depan Firaun, tetapi ya aku akan mengeraskan hatinya, hati Firaun. Kalau kita bayang-bayangkan atau kalau kita pikirkan, kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Sesungguhnya Tuhan tidak bermaksud mengeraskan hati Firaun. Tetapi memang Firaun adalah orang yang keras hati. Firaun menganggap dirinya sebagai Allah. Firaun betul-betul menjadi orang yang sepertinya tidak mau diduakan. Dia mau berkuasa atas semua orang, sehingga dia merasa dia tidak perlu Tuhan dan dialah Tuhan atas umat manusia. Sehingga Tuhan tahu persis karakter Firaun dan Tuhan memanggil dia dalam rencananya gitu ya, untuk masuk di dalam kematian kekal, kebinasaan kekal. Sehingga dikatakan di situ, aku akan mengeraskan hatinya. Jadi ada dua model orang, saudara. Saya berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh mengerti rencana panggilan Allah buat setiap kita. Kita terpanggil di mana, saudara ya? Di dalam Roma pasal yang ke-11, saya akan bacakan lagi Bapak Ibu. Ending, saudara, kita kembali dulu ya ke ayat tadi Keluaran. Ending dari apa yang dilakukan Tuhan terhadap Musa dan Firaun. Kalau saudara baca terus ya sampai pasal 14, ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, akhirnya Firaun terkubur di dalam laut. Sampai di titik terakhir Tuhan berfirman, aku mengeraskan hatinya. Karena memang hatinya keras, saudara. Seolah-olah dia tidak lagi perlu Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa supaya kita mengerti rencana panggilan Tuhan buat setiap kita. Kita masuk sudah dalam Roma pasal yang ke-11. Tadi Roma 11 ayat yang ke-32 dan 33. Dikatakan di situ, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Nah, saudara, ini yang menjadi penyebab kenapa Allah mengeraskan hati Firaun. Firaun betul-betul tidak taat terhadap Tuhan. Sehingga berulang kali Tuhan menyatakan itu kepada Musa, aku akan mengeraskan hatinya karena ketidaktaatan, ya, karena kekerasan, karena dosa yang ada di dalam kehidupan Firaun, sehingga Tuhan mengeraskan hatinya. Dan ayat ini menegaskan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-32 tadi, Roma 11 ayat 32 tadi, saudara ya, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sesungguhnya, saudara, ketika kita sedang tidak taat, Tuhan bermaksud menyatakan kemurahannya. Kalau saat itu Firaun sungguh-sungguh menyadari bahwa ada Tuhan di atas segala yang dia perbuat, bukan hanya dia yang berkuasa dan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kalau dia berubah dari ketidaktaatan,
Sesungguhnya Tuhan juga mau menyatakan kemurahannya kepada Firaun. Tetapi Firaun sampai di batas akhir dia tetap mengeraskan hatinya dalam ketidaktaatan. Sehingga kemurahan tidak terjadi atas Firaun. Ya, saya sekali lagi ulangi Roma 11 ayat 32 tadi. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Berapa banyak dari kita dalam hidup ketidaktaatan? Berulang kali kita melakukan pelanggaran, berulang kali kita melakukan kesalahan, berulang kali kita melakukan dosa, berbuat dosa. Tetapi Tuhan berfirman, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa, maka dosa kita diampuni. Itulah kemurahan yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita ketika kita terkurung di dalam ketidaktaatan. Asal kita mau bertobat, asal kita mau berubah. Saya berdoa saudara, dalam masa-masa pandemi ini, saya percaya ada banyak orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Baik berdoa untuk pandemi yang sekarang ini ada, baik untuk ekonomi yang sekarang ini ada, untuk pekerjaan yang mungkin saat ini ada. Ada banyak orang yang sudah tidak bisa lagi bekerja. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Semua orang berharap kepada Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh terus berharap sampai pada waktunya nanti ketika pandemi ini lewat? Apakah kerinduan kita berharap kepada Tuhan masih sebesar pada saat pandemi ini? Atau ketika nanti pandemi ini hilang, kita seperti orang yang lupa ingatan. Kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya lewat kejadian-kejadian supaya kita dapat kemurahan Tuhan. Dan saya berdoa saudara, lewat pandemi ini ada kemurahan Tuhan yang kita bisa dapatkan dan kita bisa pelihara sungguh-sungguh dengan segenap hati sampai Tuhan menyatakan kebaikan kemuliaannya lewat keselamatan yang kekal. Ayat yang ke-33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Memang kita tidak bisa saudara berpikir atau menjangkau pikiran Allah. Karena terlalu besar, terlalu hebat, terlalu luar biasa pikiran Allah. Sehingga kita tidak bisa menyelami jalan pikiran Tuhan. Seperti halnya ketika Tuhan memilih Musa. Seperti halnya Tuhan juga memilih Firaun. Kenapa Firaun? Kenapa Musa? Kita tidak bisa berpikir saudara tentang apa yang dipikirkan Allah. Tetapi satu rencana Allah. Ketika manusia terkurung dalam ketidaktaatan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Di pasal yang ke-14 di Keluaran juga kalau saudara baca ayat yang ke-17 dan 18. Ketika Tuhan menghukum Firaun, satu statement perkataan Tuhan juga, supaya orang tahu akulah Tuhan. Ya saudara, biar hari ini kita sungguh-sungguh mengerti rencana panggilan Tuhan buat setiap kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa betul Tuhan Allah merancangkan kejahatan atas manusia seperti yang dirancangkan kepada Firaun? Kita sudah bisa tahu jawabannya. Pastinya tidak. Kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, dikatakan sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan-kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Itu rancangan Tuhan buat setiap umat manusia. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah berniat menghukum manusia. Tetapi ketika manusia terkurung dalam ketidaktaatan itu, manusia tidak mau keluar
berubah, bertobat, sehingga ada kebenaran Allah di dalamnya. Tetapi manusia terus bergelut di dalam ketidaktaatan, di dalam kedurhakaan, di dalam kekerasan hati, di dalam dosa. Mungkin ada beberapa bapak ibu yang hari-hari ini terkena dampak dari pandemi ini, baik sakit penyakit. Ketika kita terpapar, kita berharap sama Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan beri kemurahan kita bisa hidup. Berapa banyak orang yang tidak bisa hidup akibat terpapar COVID, mereka meninggal. Tetapi kalau kita pernah terpapar dan kita hidup, saudara jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kemurahan kepada kita, sehingga pengharapan kita harus terus kita pelihara. Pada waktu masa pandemi ini lewat, jangan pernah kita kurang bersyukur kepada Tuhan pada masa-masa ke depan. Mungkin saudara hari-hari ini terkena PHK. Mungkin saudara hari-hari ini perusahaannya mulai menurun omsetnya, bahkan sampai bangkrut barangkali. Tetapi nanti ketika masa pandemi ini lewat, saudara kembali dibangkitkan, saudara pulih kembali, ekonomi pulih kembali, kita bisa sama-sama merasakan ekonomi bergairah. Dan kita mulai lupa saudara bahwa kita pernah ada dalam kesulitan. Rasa syukur kita mulai hilang. Padahal dulu kita datang sama Tuhan, sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Tetapi ketika masa sulit itu lewat, seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tertekan di Mesir, diperbudak di Mesir, mereka berteriak kepada Tuhan minta tolong. Dan Tuhan mendengar doa mereka, sehingga Tuhan mengutus Musa, mengirim Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika mereka keluar dari Mesir? Mereka mulai lupa. Sesungguhnya mereka pernah ditindas, mereka pernah diperbudak, mereka yang berteriak kepada Tuhan minta tolong. Tetapi ketika Tuhan mulai membebaskan mereka, mereka kurang rasa syukur, bahkan mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan, mereka mulai menyembah berhala-berhala, ketidaktaatan mewarnai kehidupan mereka. Saya berdoa ini tidak terjadi buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh terus menerima kemurahan Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Tuhan merencanakan atau merancang kejahatan atas manusia? Sama sekali tidak benar. Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Yang kedua pertanyaannya, kita ini terpanggil di dalam rencana Allah yang mana saudara? Ini yang harus kita jawab hari-hari ini. Kalau semua orang ini dipanggil Tuhan, saudara dan saya masuk di dalam kategori mana? Terpanggil di dalam rencana Allah yang mana? Seperti Musa atau seperti Firaun? Kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan supaya Tuhan menyatakan kemurahan itu buat setiap kita. Dan kita terpanggil menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Lalu bagaimana saudara? Kita bisa jadi orang yang terpanggil dalam rencana kebaikan Allah. Tadi firman Tuhan di awal kita sudah baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya ulangi sekali lagi buat Bapak Ibu semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara garis bawahi kata-kata ini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi poinnya saudara, konklusinya adalah kalau kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana kita dipanggil dalam rencana Allah, dalam kebaikan Allah, kita harus terus mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya orang itu tidak keras hati. Orang yang mengasihi Tuhan, orang itu tidak akan terus tinggal hidup di dalam dosanya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang itu tidak mungkin hidup
terkurung di dalam ketidaktaatan. Kata kunci dari ayat ini yaitu mereka yang mengasihi Dia. Kebaikan Tuhan diberikan kepada mereka, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi Tuhan terpanggil dalam rencana Allah untuk menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi orang yang terpanggil di dalam rencana Allah lalu terkurung di dalam ketidaktaatan dan tidak bisa keluar dari ketidaktaatan itu, maka endingnya, akhirnya dia akan mengalami hukuman kekal. Tetapi orang yang keluar, orang yang bisa bertobat, orang yang sungguh-sungguh tidak mau terus hidup di dalam dosa, mereka terpanggil untuk menerima kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita berdoa saudara, supaya masa pandemi ini ketika lewat, kita bukan orang-orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang terkurung di dalam ketidaktaatan. Kita mulai kembali dalam kehidupan yang lama. Kita mulai kembali dalam ketidaktaatan. Padahal sebelum-sebelumnya kita mungkin berharap sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya Tuhan melalukan pandemi ini. Mungkin kita punya janji, mungkin kita punya komitmen, bahkan nazar dalam hidup kita. Kalau pandemi ini lewat, kalau ibadah barangkali bisa sudah tatap muka lagi, saya mau lebih sungguh-sungguh. Kalau ibadah bisa kembali onsite, saya mau datang sama Tuhan lebih sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh. Mari pegang janji itu saudara, supaya ketika pada waktu kita ada di dalam pemulihan restorasi, kebaikan Tuhan ada buat kita semua. Kita terus terpanggil dalam rencana Allah untuk kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita semua. Mari Bapak Ibu, di minggu terakhir di bulan Agustus ini, lebih banyak mengucap syukur. Di mana-mana kita sudah mulai mendengar COVID sudah mulai menurun. Kita berdoa terus supaya apa yang sedang digalakkan pemerintah, vaksinasi bisa diselesaikan dengan baik, sehingga herd immunity itu terbentuk dan kita tidak lagi khawatir untuk keluar rumah. Kita tidak lagi takut beribadah, tetapi kita bisa lebih leluasa. Tentu tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Tetapi jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan kasih karunia Tuhan. Kita terus berharap, semakin hari semakin berharap. Sekalipun pandemi ini nanti lewat saudara, jangan pernah berkurang pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga kita kembali terkurung dalam ketidaktaatan. Tetapi kita adalah orang-orang yang menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mengasihi Tuhan satu-satunya cara untuk kita bisa menerima kebaikan Tuhan. Tidak ada cara lain. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau keluar dari ketidaktaatan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mau keluar dari dosa, bertobat dari dosa. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang keluar dari kekerasan hatinya untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ajak kita semua berdoa di bulan Agustus ini, di akhir bulan Agustus ini, biar kemurahan Tuhan semakin berlimpah-limpah buat setiap kita, sehingga hati kita terus terpaut kepada Tuhan, mata kita terus tertuju kepada Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita angkat pujian, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
Segenap hidupku ku serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, besarkan kerajaanmu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu. Kehendakmu ya Bapa. Amin, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu senangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biar setiap kami mengerti, kami terpanggil dalam rencana Allah yang mana. Biar setiap kami paham, tahu persis rencana panggilan Allah buat setiap kami, yaitu untuk hidup kekal, bukan dalam kematian yang kekal. Kami mau menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau sesungguhnya merancangkan kebaikan-kebaikan buat kami. Dan Engkau merancangkan damai sejahtera, bahkan kemurahan Tuhan sudah sediakan buat setiap kami yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Dimanapun umat-Mu ada hari-hari ini, mari kasih-Mu terus berlimpah-limpah buat setiap kami Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami tidak pernah berhenti mengasihi Tuhan. Kami terus memuji-muji, mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah Tuhan yang merancangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat setiap umat-Mu yang ada di rumah. Tuhan berkati suami istri, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati. Tuhan memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan hari-hari ini Tuhan terus memberikan pertolongan dan jawaban dari setiap doa-doa mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami terus ada dalam rencana kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat akhir bulan Agustus ini Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Engkau terus memelihara kehidupan kami semua, sehingga kami terus menerima kebaikan-Mu.
mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau akhiri ibadah kami dengan rasa syukur di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, buka hati, angkat tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pagi ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.